teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Ririn Febianti dalam pembelajaran IPA hari ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa kita harus membiasakan berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Silakan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tahukah kalian, tumbuhan yang kita lihat di sekitar rumah, sekolah, dan lingkungan kita dapat berkembang banyak karena memiliki kemampuan berkembang biak. Nah, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelumnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian yang pertama diharapkan dapat mengidentifikasi bagian bunga beserta fungsinya dengan benar. Yang kedua, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan bagian tumbuhan berbunga berkembang biak. Yang ketiga, yaitu kalian dapat membedakan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna berdasarkan ciri-cirinya. Oleh karena itu, simaklah pembelajaran ini dengan baik agar kalian dapat memahami materi secara maksimal. Anak-anak, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin mengajak kalian berpikir terlebih dahulu. Coba perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Menurut kalian, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak agar tidak punah? Kemudian, apa fungsi bagian-bagian bunga yang sering kita lihat? Dan mengapa ada bunga yang disebut bunga sempurna dan ada pula yang disebut bunga tidak sempurna? Silahkan pikirkan jawabannya terlebih dahulu ya. Nanti kita akan membahasnya dan menemukan jawabannya secara bersama-sama. Anak-anak, tumbuhan merupakan sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Tumbuhan juga menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Namun, pernahkah kalian berpikir, jika suatu tumbuhan mati, bagaimana cara tumbuhan tersebut menghasilkan tumbuhan baru? Nah, masalah ini yang akan kita pecahkan hari ini. Oke anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan adalah proses makhluk hidup menghasilkan individu baru atau keturunan agar jenisnya tetap lestari dan tidak punah. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga berkembang biak. Melalui perkembangbiakan, tumbuhan dapat menghasilkan tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh, berkembang, dan menghasilkan keturunan kembali. Secara umum, tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Mari kita bahas satu persatu. Oke anak-anak, yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan proses perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan. Pada tumbuhan berbunga, proses ini melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang terdapat pada bunga. Perkembangbiakan generatif berlangsung melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Proses penyerbukan biasanya dibantu oleh berbagai perantara seperti angin, air, hewan, maupun manusia. Seperti pada video ini, penyerbukan dibantu oleh hewan yaitu lebah. Nah, anak-anak, karena bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan generatif, kita perlu mengenal bagian-bagian bunga beserta fungsinya terlebih dahulu. Bagian bunga yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya memiliki warna yang cerah dan bentuk yang menarik. Fungsinya adalah menarik perhatian serangga agar datang ke bunga sehingga membantu proses penyerbukan. Yang kedua adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga ketika masih berbentuk kuncup. Selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang menghasilkan serbuk sari. Sedangkan bagian yang keempat adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina yang menjadi tempat terjadinya pembuahan. Keempat bagian tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Nah, anak-anak, berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Mari kita pelajari satu persatu.
Yang pertama adalah bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat kelamin sekaligus dalam satu bunga, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, bunga sempurna dapat melakukan proses perkembangbiakan dengan mudah. Nah, jadi contoh bunga sempurna yaitu bunga mawar, memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Yang kedua yaitu bunga kembang sepatu, memiliki mahkota yang besar dan di tengahnya terdapat benang sari serta putik. Yang ketiga yaitu bunga matahari, memiliki benang sari dan putik yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan. Jadi, mawar, kembang sepatu, dan bunga matahari termasuk bunga sempurna. Yang kedua yaitu bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja, yaitu hanya benang sari saja atau hanya putih saja. Karena alat kelaminnya tidak lengkap, bunga tidak sempurna membutuhkan bunga lain agar terjadi pembuahan. Nah, jadi contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga jagung, karena bunga jantan dan bunga betina terpisah pada bagian yang berbeda. Selanjutnya yaitu bunga mentimun, karena memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah. Selanjutnya yaitu bunga labu. Bunga jantan dan bunga betina tumbuh secara terpisah pada satu tanaman. Jadi, jagung, mentimun, dan labu merupakan contoh bunga tidak sempurna. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Selain berkembang biak secara generatif melalui biji, tumbuhan juga dapat berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan. Pada perkembangan ini, tumbuhan baru berasal dari tumbuhan induknya, seperti akar, batang, dan daun. Karena tidak melibatkan perkawinan, tumbuhan baru yang dihasilkan bisa memiliki sifat yang hampir sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama adalah vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah calon tumbuhan baru yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Semakin lama, tunas akan membesar dan menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, kelapa, dan bambu. Yang kedua yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Pada bagian umbi terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas lapisan-lapisan daun yang menyimpan cadangan makanan. Dari bagian bawah umbi akan tumbuh akar dan tunas baru. Contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah tanaman yang membesar karena menyimpan cadangan makanan. Dari bagian tertentu dapat tumbuh tunas yang berkembang menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah ubi jalar dan singkong. Yang kelima yaitu geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada ruas-ruas batang tersebut akan tumbuh akar dan tunas yang membentuk tanaman baru. Contohnya adalah stroberi dan rumput. Yang keenam yaitu spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang sangat kecil dan ringan. Jika jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Tujuannya agar tanaman dapat diperbanyak agar lebih cepat dan memiliki kualitas yang baik. Vegetatif buatan yang pertama yaitu stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman, kemudian menanamnya hingga menjadi tumbuhan tanaman baru. Bagian yang digunakan bisa berupa batang, daun, atau akar. Contohnya yaitu singkong, mawar, dan sirih. Yang kedua yaitu mencangkok. Cangkok dilakukan dengan mengupas kulit batang lalu membungkusnya dengan tanah yang lembab. Setelah tumbuh akar, batang di pohon dan ditanam. Contohnya mangga, jeruk, dan jambu. Yang ketiga yaitu menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten merupakan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis, namun memiliki sifat yang berbeda. Misalnya akar kuat disambung buah manis. Contohnya seperti tomat, terong, kopi, dan durian. Yang keempat yaitu merunduk. Merunduk yaitu membengkokkan cabang atau batang tanaman hingga menyentuh tanah dan menimbunnya agar tumbuh akar. Contohnya seperti stroberi, anggur, dan melati.
Oke anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup menghasilkan keturunan agar tetap lestari. Pada tumbuhan, perkembangbiakan dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif diawali dengan penyerbukan dan melibatkan bunga sempurna maupun bunga tidak sempurna. Sementara itu, vegetatif dapat terjadi secara alami seperti tunas dan umbi atau dengan bantuan manusia seperti stek, cangkok, sambung, dan merunduk. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat memahami berbagai cara tumbuhan berkembang biak dan menjaga kelestariannya. Anak-anak, itulah materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ibu harap kalian sudah memahami perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif beserta contoh-contohnya. Jangan lupa untuk terus belajar, mengamati tumbuhan di sekitar, dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.